Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Junjunang Garesta akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Puncak dari masa keemasan dinasti Abbasiyah ditandai dengan tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Saat itu, para ilmuwan muslim sangat produktif dan juga menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putra beliau bernama Al-Ma'mun. Kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa itu, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun di Baghdad. Dan bukan hanya itu saja, berikut akan dibahas mengenai ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa hal yang dilakukan Abbasiyah yaitu pada tahun 750 hingga 1258 Masehi dalam menampilkan diri sebagai dinasti yang berkuasa adalah dengan memberikan berbagai kebijakan. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pelindung agama. Mereka menggunakan gelar agamis seperti Al-Hadi, Al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Amin, dan sebagainya. Islam mengajarkan persamaan, tiada beda antara Arab dan non-Arab. Bahkan orang Persia yang menjadi tulang punggung negara dan wazir dari keluarga Barmaki. Abbasiyah menghentikan perluasan wilayah, bahkan otonomi daerah semakin diperbesar, yang bisa dikatakan federasi negara muslim. Mulailah dikenal penguasa yang dilantik oleh Khalifah. Al-Ma'mun menjadikan pemikiran Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Hal ini berimplikasi luas, yaitu proses masuknya pemikiran intelektual Yunani ke dalam dunia Islam. Disinilah mulai kebangkitan peradaban dan intelektual Islam, sehingga dunia barat banyak belajar dari Islam. Berdirinya Bani Abbasiyah dikarenakan pada masa pemerintahan Khalifah Hisham Ibnu Abdi al-Malik muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hashim yang dipelopori keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pada waktu itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya, pada tahun 132 Hijriah atau setara dengan 750 Masehi, tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Dan pada saat itu juga berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Selama berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Oke, berikut adalah bidang-bidang ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada saat itu. Yang pertama itu ada ilmu tasawuf. Jadi kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofi menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan lain seperti tasawuf. Tokoh sufi yang terkenal pada masa itu
yaitu Imam Al-Ghazali. Di antara karyanya dalam ilmu tasawuf adalah Ihya Ulum Al-Din. Kedua, ilmu tafsir. Tokoh yang disebut sebagai pemuka ahli tafsir adalah At-Tabari, yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad At-Tabari. Beliau menyusun kitab tafsir berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran atau Himpunan Penjelasan dalam Al-Quran. Corak penafsiran At-Tabari adalah tafsir bil ma'thur atau penafsiran dengan menyandarkan pada ayat Al-Quran, hadis, dan ijtihad sahabat. Setelah itu banyak bermunculan tokoh mufasir atau ahli tafsir. Metode yang digunakan pun berkembang menjadi metode tafsir birra'i atau penafsiran dengan menyandarkan pada akal. Contoh, Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Ketiga, ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Misalnya, Imam Abu Hanifah menyusun kitab Musnad Al-Imam Al-Azam atau Fikih Al-Akbar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab dan Fikih Al-Akbar fi Al-Tauhid. Imam Ibnu Hambal menyusun kitab Al-Musnad Ahmad bin Hambal. Keempat, ilmu hadis. Usaha ini diawali oleh Ishaq bin Rawaih, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menulis kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berikutnya Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah yang menyusun kitab sunan. Dari 2 kitab sahih dan 4 sunan disebut dengan kutubus sittah atau 6 kitab induk hadis. Adapun kitab musnad disusun oleh Ahmad bin Hanbal, Musa al-Abasi, Musaddad al-Basri Asad bin Musa, dan Nu'aim bin Hamad al-Khazai. Kalau yang tadi adalah ilmu pengetahuan bidang agama, untuk yang sekarang adalah ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Yang pertama itu ada filsafat. Proses penerjemahan yang dilakukan umat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemajuan cukup besar. Para penerjemah tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa-bangsa Yunani, Romawi, Persia, Syria, tetapi juga mencoba mentransfernya ke dalam bentuk pemikiran. Di antaranya tokoh yang berandil dalam perkembangan ilmu dan filsafat Islam adalah Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Kedua, ada ilmu kalam. Menurut Al-Hashimi, lahirnya ilmu kalam karena 2 faktor. Yang pertama, untuk membela Islam dengan bersenjatakan filsafat. Yang kedua, karena semua masalah termasuk masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada pola akal dan ilmu. Di antara tokoh ilmu kalam yaitu Wasil bin Atha, Waqilani, Asy'ari, Ghazali, Sajastani, dan lain sebagainya. Ketiga, ada ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu kedokteran mendapatkan perhatian paling besar. Semua khalifah memiliki dokter pribadi. Dokter-dokter yang pada awalnya adalah ahli zimah ini banyak berjasa dalam menerjemahkan karya-karya kedokteran dari bahasa non-Arab. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid tercatat sebanyak 800 orang dokter yang mencerminkan kemajuan pengetahuan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, ilmu kimia. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Dalam bidang ini, mereka memperkenalkan eksperimen objektif. Hal ini merupakan suatu kebaikan yang tegas dari cara spekulasi yang ragu-ragu dari Yunani. Mereka melakukan pemeriksaan dari gejala-gejala dan mengumpulkan kenyataan-kenyataan untuk membuat hipotesa dan untuk mencari kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Di antara tokoh kimia itu yaitu Jabir bin Hayyan. Kelima, ada ilmu hisab.
Di antara ilmu yang dikembangkan pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah ilmu hisab atau matematika. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan dasar pemerintahan untuk menentukan waktu yang tepat. Dalam setiap pembangunan, semua sudut harus dihitung dengan tepat supaya tidak terdapat kesalahan dalam pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Tokoh Tokohnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Yang keenam ada ilmu astronomi. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad al-Fazani dan dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang pergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain al-Fazani, banyak ahli astronomi yang bermunculan, di antaranya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, al-Farghani al-Batiani, al-Biruni, Abdurrahman al-Sufi. Baiklah, berikut adalah kesimpulan. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat peduli dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Upaya ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari para ilmuwan, sebab pemerintahan dinasti Abbasiyah telah menyiapkan segalanya untuk kepentingan tersebut. Di antaranya, fasilitas yang diberikan adalah pembangunan pusat-pusat riset dan terjemah seperti Baitul Hikmah, Majelis Munazarah, dan pusat-pusat studi lainnya, mulai dari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu hisab, astronomi, ilmu kimia, ilmu kalam, dan ilmu filsafat. Kemudian ada ilmu pengetahuan agama Islam, yaitu tasawuf, hadis, fikih, dan tafsir. Mungkin cukup sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.